Sejak itu, umat Islam mulai terpecah-pecah. Mereka dipisahkan oleh negara-negara atau nation state dengan warna nasionalismenya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Sahabat PC yang dirahmati Allah, berjumpa lagi kita dalam edisi bedah buletin dakwah kafah edisi 331 dengan judul Saatnya Umat Islam Bersatu. It's time to be one ummah. Selama kurang lebih 14 abad lamanya, umat Islam sesungguhnya pernah disatukan dalam institusi pemerintahan global. Ini adalah sebuah realitas sejarah yang tak terbantahkan. Realitas ini dihitung sejak pertama kali baginda Rasulullah Muhammad SAW sukses membangun daulah Islamiyah di Madinah. Dilanjutkan era Khulafaur Rasyidin, era Umayyah, era Khalifah Abbasiyah, era Khalifah Utsmaniyah. Sepanjang sejarahnya, Khilafah Islam pernah menyatukan kaum muslim di 2/3 bagian dunia. Sayangnya, Inggris melalui kaki tangannya Mustafa Kemal Atatürk berhasil meruntuhkan khilafah yang terakhir, Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924. Sejak itu, umat Islam mulai terpecah-pecah. Mereka dipisahkan oleh negara-negara atau nation state dengan warna nasionalismenya masing-masing. Nasionalisme dan nation state inilah yang menjadi cikal bakal perpecah belahan umat Islam sedunia, sekaligus mengoyak-ngoyak persatuan mereka dan ukhuwah Islamiyah yang selama ini terjalin di antara mereka. Pasca keruntuhan khilafah pada tahun 1924, dampak buruk nasionalisme dan nation state bagi kaum muslimin mulai tampak terasa. Kaum muslim Palestina adalah salah satu korban dari buruknya paham nasionalisme di dunia Islam. Betapa tidak, sejak wilayahnya dicaplok, kaum muslimin Palestina nyaris berjuang sendirian hingga hari ini. Negara-negara Arab yang berada di sekelilingnya seolah tak bergeming, padahal sejak pencaplokan tersebut hingga saat ini, yang berarti sudah berlangsung sekitar 75 tahun, kaum muslimin Palestina begitu menderita. Sudah tak terhitung darah kaum muslimin Palestina ditumpahkan. Rumah-rumah mereka dihancurkan. Kehormatan wanita mereka dinistakan. Para pejuang mereka disiksa dan dibunuh. Para pemuda muslim dipenjara. Bahkan anak-anak kecil dan bayi dibantai secara keji. Semua dilakukan oleh kaum Yahudi laknatullah. Oki yang sejatinya menjadi wadah persatuan negara-negara muslim sepertinya tidak berdaya. Liga Arab pun tidak bergigi. Semua itu tentu bukan karena Oki atau negara-negara Arab tidak mampu melawan Israel. Namun hal itu lebih disebabkan oleh paham nasionalisme dan faktor nation state yang telah mengurat akar di dalam dada-dada kaum muslimin, khususnya para penguasa mereka. Akibat nasionalisme dan nation state ini, kaum muslim khususnya para penguasa mereka seolah tidak merasa
bahwa penderitaan bangsa Palestina pada hakikatnya adalah penderitaan kaum muslim. Mereka seolah melupakan konsep ukhuwah Islamiyah dalam ajaran Islam yang meniscayakan adanya anggapan bahwa seluruh kaum muslim dimanapun di dunia ini, termasuk bangsa Palestina, adalah saudara mereka yang wajib dibela saat mereka ditindas musuh. Di tingkat regional, penderitaan kaum muslim Rohingya yang ditindas oleh rezim Buddha Myanmar tidak mendapat perhatian semestinya dari penguasa kaum muslimin di Asia Tenggara ini. Di dalam negeri sendiri, di tanah air, ukhuwah Islamiyah tampak masih belum cukup kuat dan mudah goyah. Momen pemilu dan pilpres seperti saat ini misalnya masih sering memunculkan konflik, khususnya di akar rumput. Konflik ini seakan memutus tali persaudaraan masyarakat yang sebelumnya damai-damai saja. Tentu semua ini ironis dan bertolak belakang dengan nas-nas Al-Quran maupun Al-Hadis yang menyatakan bahwa kaum muslimin bersaudara. Mereka bahkan ibaratkan satu tubuh. Alhasil, disinilah seruan "It's time to be one ummah". Inilah saatnya umat bersatu menjadi amat relevan untuk digaungkan, menjadi sangat relevan dan urgen saat ini. Umat Islam selalu menyadari bahwa menjaga persatuan umat dan memelihara ukhuwah Islamiyah adalah kewajiban setiap muslim. Karena itu, lalai ataupun bahkan merusak jalinan persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah adalah dosa, sebagaimana meninggalkan bentuk kewajiban-kewajiban lainnya. Kewajiban memelihara persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah ini didasarkan pada sejumlah dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang pertama, dalil Al-Quran diantaranya di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, "Innamal mu'minuna ikhwa", sesungguhnya kaum muslim itu bersaudara. Dari ayat tersebut bahwa siapapun asalkan mukmin adalah bersaudara. Sebabnya dasar ukhuwah atau persaudaraan adalah kesamaan akidah. Ayat ini menghendaki ukhuwah kaum muslimin harus benar-benar kuat, bahkan lebih kuat pada persaudaraan senasab. Persaudaraan nasab bisa terputus karena perbedaan agama. Sebaliknya, ukhuwah Islamiyah tidak terputus karena perbedaan nasab. Bahkan persaudaraan nasab dianggap tidak ada jika kosong dari persaudaraan atau akidah Islam. Agar kaum muslim tidak tercerai-berai dari Islam sebagai jalan Allah SWT, di dalam Al-Quran Allah menegaskan surat Al-An'am ayat 153 yang artinya, "Yang diperintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Karena itu ikutilah jalan tersebut, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian adalah perintah Allah kepada kalian agar kalian bertakwa." Ayat di atas dengan terang menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa jika umat Islam tidak benar-benar mengikuti jalan Islam, malah justru mengikuti jalan-jalan bertolak belakang dengan Islam, niscaya jalan-jalan yang bukan berasal dari Islam tersebut akan mencerai-beraikan mereka dari jalan Allah SWT. Itulah sebetulnya yang disadari atau tidak dialami kaum muslimin saat ini, saat mereka memilih demokrasi sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan sebagai jalan hidup mereka. Yang kedua, dalil sunnah Rasulullah SAW antara lain di dalam hadis riwayat Bukhari, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ahmad, yang artinya mukmin dengan mukmin lainnya satu bangunan, sebagian menguatkan bagian yang lainnya. Sebaliknya, banyak hadis yang melarang kaum muslimin untuk menyerukan perpecahan atas dasar asabiyah. Di antaranya sabda Nabi SAW sebagai berikut,
Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang menyerukan asobiah. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang berperang atas dasar asobiah. Tidak termasuk golongan kami orang yang mati atas dasar asobiah. Hadis riwayat Abu Daud. Persatuan umat Islam yang wajib itu tidak akan terwujud kecuali dalam institusi khilafah. Karena itu, menegakkan kembali khilafah adalah wajib. Ini sesuai dengan kaidah syariah. Ma la yatimmu ala wajib ila bihi fa huwa wajib. Selama suatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya karena sesuatu perkara, maka sesuatu perkara tersebut adalah wajib. Generasi terbaik umat, yaitu para sahabat, telah berijma akan kewajiban menegakkan khilafah ini. Imam Al-Haisami menyatakan, ketahuilah, para sahabat radhiyallahu anhum telah berijma atau bersepakat bahawa mengangkat imam atau khilafah setelah zaman nubuah atau kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan itu sebagai kewajiban terpenting. Terbukti mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban tersebut dengan menunda penguburan jenazah Rasulullah SAW. Menurut Imam Al-Qurtubi, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban tersebut atau mengangkat seorang khilafah atau menegakkan khilafah di kalangan umat dan para imam mazhab. Bahkan syariah menegaskan di tengah kaum muslimin hanya boleh ada seorang khilafah saja pada satu waktu bagi seluruh kaum muslim di sedunia. Menurut Imam An-Nawawi, berdasarkan hadis ini, akad khilafah tidak boleh diberikan kepada dua orang. Kesatuan khilafah ini penting agar umat tidak terpecah belah dan tercerai-berai seperti saat ini. Karena itulah Dr. Mustafa Hilmi dalam kitabnya Nizam Al-Khilafah fil Fikri Al-Islami menyatakan, persatuan umat itu mengharuskan mereka dihimpun dalam suatu sistem pemerintahan, yaitu khilafah. Penegakan khilafah dan pengangkatan seorang khalifah merupakan kunci pemenuhan berbagai kemaslahatan umat manusia sedunia. Khilafah juga menjadi salah satu pilar penting agama Islam. Tanpa khilafah, syariah Islam secara kafah tidak bisa ditegakkan secara sempurna. Khalifah juga merupakan kunci bagi perwujudan persatuan hakiki seluruh umat Islam sedunia. Dengan semua itu wajar jika menegakkan khilafah dan mengangkat seorang khalifah dinilai sebagai kewajiban agama yang paling agung dan aktivitas taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Alhasil, mari kita jadikan institusi pemerintahan Islam global pemersatu umat sedunia ini, yakni khilafah ala minhaj an-nubuwah, sebagai agenda wajib diperjuangkan oleh seluruh komponen umat Islam sedunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.